Mereka sudah melakukan perannya masing-masing, seperti mertua dan menantu pada umumnya. Mobil bapak sudah melesat menjauh dari tempatku. Kini aku kembali ke meja, menghampiri Sanum yang tengah menikmati kuenya. "Son, ada telepon nih," aku berucap memanggil suamiku. "Angkat saja, Mbak." "Siapa emang?" Aku tidak menjawab pertanyaan Sony dan lebih fokus pada ponselnya. "Hal, Son, kedai kebanjiran." "Apa? Ini Mbak Ranum ya? Bisa panggilkan Sony gak, Mbak? Ini penting." Laki-laki yang tak lain Satria memintaku memanggil Sony. Aku segera keluar dari tempat dudukku, lalu menghampiri Sony yang tengah menatap barang di belakang. "Son, ini Satria telepon. Katanya kedai kebanjiran." "Hah? Apa?" "Kedai kebanjiran," kataku mengulang kata yang mengagetkan. Sony menegakkan tubuh, mengambil ponsel dari tanganku, lalu menempelkannya ke telinga. "Apanya yang banjir, Sat?" "Mesin kopi," Sony berucap panik seraya sebelah tangan di pinggang. Aku yang melihat kepanikan Sony tidak ingin beranjak, memilih diam di tempat, mendengarkan apa yang terjadi dengan tempat usaha suamiku itu. Beberapa saat Sony berbicara lewat telepon. Dia memutuskan untuk pergi ke kedai. Rasa was-was menghampiri, takut terjadi sesuatu dengan Sony yang pergi dalam keadaan panik. Hati ini berbisik, meminta pada Sang Khalik untuk keselamatan suamiku dalam perjalanan maupun masalah yang menimpa agar cepat terselesaikan. Padahal tidak ada hujan, tapi kok bisa banjir, ujarku bergumam sendiri, seraya mengenyakkan bokong pada kursi. Pikiranku langsung tertuju pada pria yang tadi yang sempat memperhatikan kami di sini. Apa mungkin Mas Sandi dalang dari banjirnya kedai kopi? Oh, aku benci dengan pikiran buruk ini. Tapi untuk berpikir positif pada dia pun aku tidak bisa. Tingkahnya mencurigakan, membuatku tak mampu untuk tidak menuduhnya. Kulihat Desi masih melayani pembeli dengan sesekali melihat pada buku daftar harga. Putriku yang sedang menikmati kuenya tidak sama sekali merasa terganggu dengan beberapa orang yang menyapa, bahkan sampai mengelus pipi cabinya. "Bunda, Om Sony mau kemana?" Ku alihkan pandangan dari jalanan ke arah Sanum yang menutup kotak berisikan kue. Dia turun dari duduknya, lalu mengambil air botol mineral. "Ke kedai, disuruh teman-temannya," kataku seraya mengembuskan nafas kasar. Sanum tidak lagi bertanya. Dia memilih pergi ke lantai 2 untuk menonton televisi sambil belajar. Dan aku kembali mengalihkan perhatian pada pekerjaan yang tidak ada habisnya. Sony pergi, mau tidak mau akulah yang membereskan barang. Hanya yang ringan saja, tidak berani membawa yang berat karena takut akan jatuh dan malah rusak. Bukannya beres, malah rugi yang ada. "Des, kalau gak ada yang datang, kamu duduk saja dulu, minum atau makan dulu. Di meja ada satu kotak kue yang masih utuh. Kamu makanlah, jangan menahan lapar ya. Mau makan nasi di dapur ada, lauknya bebas. Kalau tidak mau dengan yang ada di sana, kamu boleh ambil telur atau mie dan lain sebagainya yang ada di sini, kecuali sabun. Aku tidak mau masuk penjara gara-gara mulutmu berbusa." Desi tersenyum manis dengan guyonanku yang terdengar menyebalkan. Tapi ya sudahlah, aku hanya berbasa-basi saja untuk mengakrabkan diri dengan wanita yang irit bicara itu. Sudah pukul 12 siang, tapi Sony tidak ada menghubungiku. Jangankan telepon, pesan yang aku kirim pun tidak dibalasnya. Setinggi apa sih banjir yang mengenang kedai? Kalau nanti aku tahu jika Mas Sandi yang menjadi dalang dalam kekacauan kedai kopi, aku tidak akan hanya memberikan peringatan pada pria itu. Kali ini tanganku akan memberikan hadiah istimewa kepada ayah dari putriku itu. "Selamat siang, Bu Bos." Aku menongak, kemudian tersenyum lebar pada wanita yang baru saja keluar dari mobilnya. "Hei, tumben datang. Seperti itu Anda menyambut tamu sekaligus teman? Sungguh pertanyaan yang tidak aku inginkan." Aku terkekeh lalu menyimpan pulpen di atas kertas. "Terus
pertanyaan seperti apa yang kamu inginkan, kataku seraya memajukan sedikit tubuhku. Safira mencebikkan bibir, kemudian tatapannya beralih pada Desi yang tengah merapikan barang di rak belakang. Karyawanku, hebat kan? Aku sudah punya karyawan dalam waktu yang singkat. Aku menjawab pertanyaan yang diisyaratkan oleh tatapan dari Safira. Gak takut, mataku menyipit saat wanita itu berucap pelan dengan kedua tangan bertumpu pada meja. Takut apa? Berondongmu akan terpikat sama daun muda belia. Untuk yang kesekian kalinya aku terkekeh seraya menggelengkan kepala. Kita tidak boleh punya pikiran buruk pada orang yang baru kita kenal, bukan? Tidak ada rasa curiga dariku pada Desi, tapi antisipasi selalu ada. Jikapun nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, aku tidak boleh mengambil keputusan dengan tanpa berpikir panjang. Setidaknya harus bisa melangkah sesuai arah, bukan karena amarah. Daripada berpikiran yang tidak-tidak, mendingan temani aku masak, yuk. Perutku sudah berbunyi, tapi belum ada lauk di dapur. Yuk masuk. Aku melambaikan tangan pada Safira yang masih memperhatikan Desi. Hingga akhirnya aku dan Safira berada di dapur. Dia duduk di kursi meja makan, sedangkan aku memotong lalu mencuci sayuran yang akan aku masak. Ini kenapa ayam bisa kosong begini, Num? Jangan diambil. Ini kesalahanku yang tidak pernah direncanakan. Jangan diicip, ujarku, menoleh sekilas pada Safira, lalu kembali fokus pada pekerjaanku. Sambal, cumi, dan tumis kangkung sudah selesai aku masak. Perutku semakin keroncongan melihat lauk yang menggugah selera. Namun, sebelum menikmati makanan, aku mengambilkan terlebih dahulu untuk Desi dan membawanya ke depan. Aku tahu dia masih malu dan tidak akan berani mengambil sendiri makanannya. Setelahnya, aku memanggil Sanum untuk ikut makan bersama kami. Sony di kedai, tanya Safira saat kami tengah menikmati makanan. Iya, tadi temannya telepon, katanya kedai kebanjiran. Banjir? Kapan hujan? Aku mengedikkan bahu menjawab pertanyaan Safira. Wanita itu tidak bicara lagi hingga kami menghabiskan makanan masing-masing. Sanum sudah kembali ke atas. Anak itu akan betah berada di depan televisi jika ada kartun kesukaannya. Num, ini ada sesuatu untukmu. Safira menyodorkan kertas berwarna biru toska padaku. Sejenak aku terdiam mengamati kertas yang ada di depanku itu. Mata ini melihat pada Safira yang tersenyum manis dengan menganggukkan kepala. Punya siapa ini? Tanyaku, seraya mengambil kertas itu. Baca saja, mataku membulat dengan mulut yang terbuka. Rasa bahagia menyeruak ketika membaca nama yang tertulis dalam kertas undangan tersebut. Alhamdulillah, kamu akan menikah, Safira, ujarku kemudian. Wanita itu mengangguk pasti. Aku berdiri dari dudukku, kemudian menghampiri dia dan langsung memeluknya. Ini kabar yang sangat bahagia. Akhirnya, sekian lama menyendiri, kini sahabatku bertemu dengan jodohnya. Meskipun dia dijodohkan orang tuanya, tapi aku yakin itu pilihan yang terbaik untuknya. Kebahagiaan akan menghampiri Safira dengan orang yang diyakini akan mampu menjadi imam dalam rumah tangga mereka. Selamat ya, Fir. Kok Kak bilang-bilang sih tiba-tiba kirim undangan saja? Aku melepaskan pelukan, lalu kembali ke tempat duduk yang ada di seberang meja. Aku dan dia kan nggak ada acara lamaran, Num. Pertemuan kedua waktu itu langsung membicarakan tanggal pernikahan. Ya, bisa dibilang ta'aruf gitu. Alhamdulillah, selamat ya. Senyum manis tidak lepas dari bibir wanita itu hingga dia pulang. Puas berbagi berita bahagia denganku, Safira pamit setelah meninggalkan kain yang harus aku kenakan di acara pernikahannya nanti. Dengan senang hati aku akan datang menyaksikan sahabatku dalam acara sakral yang pastinya membahagiakan. Des, sudah pukul 4. Kamu sudahi pekerjaan untuk hari ini dan boleh pulang. Aku menghampiri Desi, menyuruh dia duduk sebelum pulang dari tokoku. Iya, Bu, terima kasih sudah menerima saya kerja di sini. Sama-sama.
Gimana rasanya kerja untuk pertama kali? Capek ya? Lumayan, Bu, tapi seneng bisa kerja di sini. Saya jadi punya kegiatan, apalagi ibu sangat baik sama saya. Beberapa saat mengobrol, Desi langsung pamit pulang setelah dijemput Adit menggunakan sepeda motornya. Kedua anak muda itu menganggukkan kepala, lalu melesat menjauh dari tokoku. Hari sudah sore, tapi Sony masih tidak ada kabar. Aku mengirimkan pesan, menelepon dia, tapi masih tetap tidak dijawab. Hingga kini langit sudah menggelap, tapi pria itu tak kunjung kembali. Rasa khawatir semakin menjadi, membuatku tak ingin beranjak dan menunggu dia di depan pintu. Bunda, ini sudah malam. Kok Bunda masih di sini? Sanu menghampiriku. Nungguin Om Sony, Sah. Kok belum pulang ya? Kataku celingkukan melihat pada jalanan yang sudah mulai sepi. Kan Om Sony pulangnya suka malam, Bunda. Nanti dia akan datang sendiri. Aku menatap Sanum yang tidak mengerti kekhawatiranku ini. Yang dia tahu, Sony memang sering pulang malam dan hal itu sudah biasa baginya. Ya sudah, kita naik ke atas saja. Nanti pun Om Sony akan pulang, kataku. Aku dan Sanum naik ke lantai 2, lalu menemani putriku bermain di kamarnya. Semakin lama, malam semakin beranjak, dan putriku kini sudah terlelap. Mimpi sudah menyebutnya, membawa dia pada keindahan buayan malam. Aku kembali ke kamar, menunggu Sony seraya tiduran. Lambat-lambat ku dengar suara folding cat yang digeser, membuatku langsung turun dari peraduan. Benar saja, Sony pulang dan langsung pergi ke kamar mandi tanpa sempat menyapaku. Dengan balutan handuk yang melingkar di pinggang, Sony masuk dan tersenyum manis. Gimana kedai, Son? Tanyaku tidak sabar. Nanti dulu, aku pakai baju dulu, Mbak. Atau jangan-jangan Mbak lebih seneng lihat aku kak di baju. Apa sih, Kak nyambung? Aku hanya ingin mendengar cerita kedai yang kebanjiran itu aja kok. Sony yang sudah memakai baju lengkap langsung menghampiriku dan menyimpan kepalanya di pangkuanku. Bukannya segera menjelaskan masalah di kedai kopi, dia malah sengaja bermanja dengan menarik tanganku agar mengusap-usap rambutnya. Son, banjirnya tinggi banget emang, sampai kamu pulang malam gini. Aku memancing dia untuk bicara. Tinggi, Mbak, tinggi banget malah. Alhamdulillah, aku menyipitkan mata dengan tangan di udara. Kemudian menangkup kedua pipi Sony, mengarahkan matanya ke wajahku. Alhamdulillah katamu. Musibah kok alhamdulillah. Sony bangun. Dia menyandarkan punggung ke belakang. Dia menyandarkan punggung ke kepala ranjang dengan tangan menggenggam tanganku. Sebenarnya yang dimaksud Satria banjir itu bukan kedainya, tapi orderannya. Alhamdulillah, mulai lusa kami harus menyediakan 200 cup kopi dalam berbagai varian rasa untuk karyawan sebuah perusahaan swasta. 200, bukannya tiap harinya lebih dari itu. Berarti rugi dong kalau hanya melayani untuk perusahaan tersebut. Mbak istri, tidak seperti itu perjanjiannya. Aku dan teman-teman hanya diharuskan membuat dan mengirimkan kopi pada jam makan siang saja. Selain dari itu, kita masih buka kedai seperti biasanya untuk siapa saja, sayangku. Oh, jadi mulai sekarang kedai tidak hanya melayani pelanggan yang datang, tapi bisa delivery order juga. Betul. Alhamdulillah, berarti usahamu semakin maju, Son. Rasa bahagia mendengar usaha dia yang berkembang membuatku hilang kesadaran dan langsung memeluk Sony dengan erat. Pria itu diam beberapa saat, kemudian membalas pelukanku dengan tak kalah erat. Dengan satu entakan tangan, Sony membuat kami berbaring saling bertatapan. Sekarang Mbak istri sudah pandai membuka jalan rupanya. Mari kita rayakan kebahagiaan kita ini, ujar Sony dengan suara beratnya. Pria itu mengikis jarak hingga napasnya terasa hangat membelai wajahku. Kami sama-sama saling memberi ruang, mengikuti naluri yang menuntun kemana arah hati ingin pergi. Surgalah yang kami tuju,
tempat terindah bagi dua sejoli yang terikat janji suci pernikahan. Tunggu sebentar, pintu belum ditutup, kataku mendorong dada Sony. Biarkan saja, Sanum sudah tidur, Bu. Bunda, aku terlonjak kaget dengan langsung memperbaiki kancing piyama yang sudah terbuka. Pandangan kami langsung tertuju pada gadis kecil yang berdiri di ambang pintu, seraya memeluk gulingnya. Sanum, Sanum, aku dan Sony berucap bersamaan saat putriku langsung menjatuhkan diri dan tidur di lantai kamar. Bersambung.